Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diran Nurwahid, MPM 24782002. Di sini saya akan mengerjakan UTS praktikum hmm, pemrograman jaringan satu teknologi rekayasa internet TRI 2A. Di mana UTS praktikum ini kita disuruh untuk menjelaskan struktur program, jelaskan bahwa program dibangun dengan arsitektur modular, sebutkan dua bagian utama, tampilkan struktur folder dan isi file. Dua, implementasikan OOP dan inference. Jelaskan bahwa sistem menggunakan OOP untuk mempresentasikan objek-objek utama program. Jelaskan juga atribut serta metode yang ada pada setiap kelas. Tampilkan kode kelas beserta interestnya, serta contoh instansi objek dan pemanggilan metode. Implementasikan expression handling. Tunjukkan error utama yang tangani, merujuk pada penugasan lab. Tunjukkan potongan kodenya. Implementasikan generator, iterator, cursor, tunjukkan implementasi dari konsep ini pada program. Demo program, loading keseluruhan program, realisasi menjelaskan fungsi masing-masing. Referensi singkat, hal yang menantang dalam pembelajaran dan pembelajaran yang didapat adalah selama mengerjakan mini project. Oke, pertama kita akan menjelaskan struktur program, yang dimana struktur program ini dia pertamanya saya membuat sebuah folder baru dengan nama Smart Home, yang di dalamnya ada folder monitoring dan folder sensor. Kita sekarang itu biar mudah. Ya, sini ada Smart Home yang isinya monitoring, yang dimana monitoring ada file init py dan file main 24782002 py. Di mana ada folder sensor yang isinya ada init py dan sensor simulator py. Di mana di dalam main ini ada di mana file main ini adalah file utama untuk menjalankan program, dan di folder sensor ini ada sensor simulator PY yang dimana modul yang berisikan kelas dan fungsi terkait sensor dan ruangan. Dari isi kita akan jelaskan sensor simulator dulu, yang dimana isinya ada import random, import time, from typing, import list, this, from detect time, import detect time delta, from collection ABC, import iterator. Di mana kelas sensor seperti sebelumnya. Kemudian ada classroom, kemudian ada kelas kitchen, ada kelas bedroom, ada kelas bedroom ya. Di sini ada ruangan terdaftar, dev tambah ruangan, dev tampilkan data ruangan untuk menampilkan data ruangan, dev tambah ruangan untuk menambah ruangan, dev tampilkan data ruangan untuk menampilkan data ruangan, dev tampilkan data semua ruangan untuk menampilkan seluruh ruangan yang kita tambahkan, dev generator sensor data. Di mana ini generator sensor data ini untuk
namanya. Oh, nanti kita running aja biar lebih jelas. Ada kelas sensor data interator, ada dev analis sensor data untuk menganalisis sensor, dan dev untuk cek batas suhu, dan dev buat cek batas suhu kelembapan. Ini termasuk kursor untuk pengecek nilai ambang batas suhu dan kelembapan. Hmm, Kemudian implementasikan OOP dan inheritance. Jelaskan bahwa sistem menggunakan OOP untuk mempresentasikan objek-objek utama program. Jelaskan juga atribut metrik yang ada pada setiap kelas. Jangan tampilkan kode. Contoh kelas dan internet dari sensor simulator.py itu ada di Classroom. Ehm, Dev ini save name start sensor. Dia mempresentasikan sebuah ruangan dengan sensor. Oke, hmm, mana Dev? Oh, Dev get sensor info untuk mendapatkan info sensor ruangan, dan ya, kemudian ada di kelas kitchen untuk mempresentasikan dapur mewarisi dari room. Dev Dev ini slave nama unstar, ini inisialisasi dapur, terus ada solver, self checking mode files yang dimana memanggil konstruktor room, dimana dia ini ada mode memasak dan tidak. Dev ini estimasi temperatur intercut, estimasi kenaikan suhu saat memasak. Kemudian ketiga, implementasi exception handling. Eh, di sini ada tentang sini ada ruangan terdaftar, di mana ini adalah expansion handling dari sensor simulator.py, di mana dev tambah ruangan adalah menambah ruangan baru. Kemudian ada if jenis ruangan room, ada elif jenis ruangan kitchen, elif jenis ruangan bedroom, dan shrine jenis ruangan tidak ada, jenis ruangan tidak valid. eh Kalau di main PY itu ada mana ya? Masukkan nomor.
Play. Saya masukkan ruangannya, cari. Ada ini room name, eh, room type, dan yang masukkan nama ruangan, masukkan jenis ruangan, room, kitchen, dan bedroom. Dimana ini memasukkan nama ruangan dan memasukkan jenis ruangan. Kemudian ada implementasikan generator interaton cursor. Ditunjuk implementasi konsep ini pada program. Generator dari sensor simulator itu ada di dev di ada di dev generate sensor data, eh, generate untuk generator untuk menghasilkan data sensor. Hmm, kemudian iterator ada di kelas sensor. Sensor data interator, interator untuk data sensor yang dimana dia digunakan. Nanti kita lihat runningannya ya, digunakan. Dev ini Leo Vista Realistic yang ini. Kemudian apa yang terakhir, cursor dia ada di dev, ada di kursor untuk mengecek nilai ambang batas suhu dan kelembapan. Dev buat cek batas suhu. Ini dia masuknya ke kursor. Hmm, misalnya dia nanti ini gunanya kayak kita running cek suhu tinggi, buat cek batas suhu tinggi 30 derajat, atau nanti dia akan ada outputnya, kita lihat nanti ya. Kemudian apa sih? Demo program running server dan saya menjelaskan fungsinya masing-masing. Cara nih programnya. Kita masukkan dulu pilihan satu, kita akan tambah ruangan seperti contoh saja kamar Dira, kemudian ini masukkan jenis ruangan, room, kitchen, dan bedroom. Ini kita ada di ini tambah ruangan, dan di sini kita akan masukkan jenis ruangan, ada room, kitchen, dan bedroom jenis ruangan. Kalau dia kita masukkan angka 2, maka dia error jenis ruangan 2 tidak valid. Dia karena di sini tidak ada apa namanya ruangan 2, yang ada hanya room, kitchen, dan bedroom.
kita pakai value error, ada value errornya atau ruangan sudah ada, apa namanya? Ini ruangan tidak valid yang sini. Nanti kita juga akan coba nama ruangan sudah ada atau belum ada. Oke, kita ulangi lagi. Satu, masukkan nama ruangan kamar Dira. Kita pilih bedroom. Oke, kemudian coba kita masukkan lagi nama ruangan kamar Dira, bedroom. Nah, error ruangan kamar Dira sudah ada. Ini dia sedang berada di mana tuh? Sini. Rafa. Hmm, Oke, kita akan tambahkan lagi dapur. Masuk ke kitchen. Kitchen. Oke, kemudian kita akan tambah ruang eh kalau dia langsung ruang tengah maka dia akan error. Pilihan tidak valid, silakan masukkan angka 1 sampai 10. Kita masukkan angka 1 dan kita akan bikin apa ruang tengah. Jenis ruangan kita pilih room. Oke. Kemudian dua ada tampilkan data semua ruangan. Dua, dia akan menampilkan semua ruangan. Di mana data sensor semua ruangan, data sensor ruangan kamar tiras, sensor kamar tiras, suhu kelembapan 34 derajat Celcius, kelembapan 45%, waktu 2025, bulan 5, tanggal 18, 9 jam 19, 9 lewat 19 detik. Mode tidur tidak aktif. Kondisi ideal untuk tidur tidak. Peringatan suhu di kamar tidur kamar Dira terlalu tinggi. Ada peringatannya juga ya. Data sensor ruangan dapur. Mode memasak tidak aktif. Data sensor ruangan tengah. Sensor ruangan tengah suhu 20 derajat Celcius. Kelembapan 43 persen. Waktu ini ya. Bisa dilihat. Kemudian tampilkan data ruangan tertentu. Kita akan pilih, misalnya kita akan menampilkan kamar Dira. Hmm, masih 30 suhu 34 derajat, 20 derajat, 27 derajat, kelembapan 45%, 74%. Mode tidur tidak aktif, kondisi ideal untuk tidur tidak. Kemudian kita akan hasilkan data sensor. Hasilkan data sensor, dia ini menggunakan data sensor kelas sensor data interator. Ini fungsi dari nah, fungsi kelas, maksud saya hasilkan data sensor. Ini fungsi dari generator yang dimana dia menghasilkan data sensor. Kita akan langsung running 4 seperti kamar Dira, maka dia akan menghasilkan data sensor untuk ruangan kamar Dira selama 1 menit. Kita akan tunggu selama 1 menit.
Ya, dia akan mengukur eh, suhu dan kelembapan selama 1 menit. Hmm, Kemudian kita akan apa namanya? Hasilkan data sensor uh, ruangan yang lain, tipe ruang. Kalau dia tipe atau ruangannya tidak ada, maka dia akan ruang juga tidak ditemukan. Akan seperti itu. Oh, salah nih. Kalau jika saya apa? Jika memasukkan tidak sesuai dengan angka 1 sampai 10 yang di sini, maka dia akan error juga. Dia akan keluar pilihan tidak valid. Silakan masukkan angka 1 sampai 10. Hmm, kita masukkan dulu pilihan 4 dan kita masukkan Bang. Dia akan running lagi selama 1 menit. Kita akan tunggu. Wait, selesai dan ada ruangan dapur ya. Kita pilih lagi. Satu lagi ya, kita akan cek dapur. Oke, sudah 3 ruangan kita lakukan, hasilkan data sensor ya menggunakan generator. Kita akan menggunakan iterator yang dimana di sini analis riwayat data. Iterator. Kelas sensor data iterator. Sini kita akan menganalisis kamar kira. Oke, dia sudah muncul suhu terendah 18 derajat Celcius, suhu tertinggi 34 derajat. Kelembapan terendah 31,49%, kelembapan tertinggi 69,72%. Rata-rata kelembapan 52,9, anggap saja 9%. Semuanya saja kita lakukan ya, analis. Dapur dan ruang
Dapur dia suhu rendah 16 derajat Celcius, suhu tinggi 34 derajat Celcius, kelembapan terendah 32,86 derajat Celcius, kelembapan tertinggi 68,25 derajat Celcius, rata-rata kelembapan 50,6 derajat Celcius. Untuk ruang tengah dia ada di suhu terendah 15 derajat, 15,30 derajat Celcius, suhu tertinggi 34,86 derajat Celcius, rata-rata suhu 25,0 derajat Celcius, kelembapan terendah 30,6 derajat Celcius, kelembapan tertinggi 68,54 derajat Celcius, rata-rata kelembapan 53,4 derajat, 53% maksud saya. Hmm, kemudian di sini saya ada namanya Room Data Johnson, di mana Room Data Johnson ini nih digunakan untuk menyimpan hasil dari runningan kita. Seperti ini tadi saya sudah menyimpan kamar Dira di dapur. Nah, ini data saya tadi ya saat running tadi sebelum bikin video. Dimana hmm, kalau sekarang kita gunakan lagi maka dia akan menghapus yang tadi dan mengganti dengan yang baru. Dan kita gunakan 6, kita ketik 6, eh ya 6, unduh data semua ke ruangan ke file. Nah, data semua ruangan berhasil diunduh ke room data Johnson. Oke, kita lihat. Ruang tengah sudah ada di sini. Coba kita lihat saja di sini. 7 baca riwayat. Ini ada riwayatnya. Riwayat semua ruangan. Riwayat ruangan. Data riwayat semua ruangan. Riwayat ruangan kamar Dira. Riwayat ruangan dapur. Riwayat ruang tengah. Kemudian di sini ada baca data riwayat dari file. Nah, udah ya ini. Kemudian ada 8, cari ruangan berdasarkan suhu. Oke, kita akan 8. Masukkan suhu yang ingin dicari, misalnya 32. Tidak ada ruangan sekitar 32. Coba kita buat berapa? Jika dia tidak ada ruangan yang itu, maka tidak ada ruangan dengan suhu sekitar 32 derajat. Coba kita lakukan lagi. Apa ini? Karena dia sifatnya random ya. Hmm, tidak ada ruangan. Tidak ada ruangan dengan suhu sekitar 22 derajat. Karena sifatnya random, dia jadi muter-muter juga nyarinya. Kita langsung saja ke banyak keluar dari program. 10, cek ruangan dengan suhu dan kelembapan melebihi batas atau di program ini nih namanya kursor kursor untuk mengecek nilai ambang batas dan suhu kelembapan. Kita gunakan, masukkan ambang batas suhu misalnya 30, masukkan ambang batas kelembapan misalnya normalnya 60. Nah, di sini ruangan yang melebihi batas kamar Dira suhu 29 derajat Celcius, kelembapan 69,29 derajat, dapur suhu 29,80
0,89 derajat Celcius, kelembapan 64,35%. Ruang tengah suhu 15,37 Celcius, kelembapan 61,46%. Hmm, oke, sepertinya sudah demo program link selama program hingga akhir saya menjelaskan fungsi masing-masing sudah saya lakukan. Kemudian kita akan melakukan refleksi singkat hal yang paling menantang dan pembelajaran yang didapat selama mengerjakan mini project. Hmm, hal yang paling menantang itu di perkodingan ini saya sebenarnya tidak cukup paham untuk membuat program ini dengan sendirinya ya, kalau tidak dibantu dengan AI atau dibantu dengan teman-teman yang lainnya mungkin tidak akan berhasil, akan banyak errornya. Mungkin nanti saya akan berusaha untuk belajar lebih lebih jauh lagi dan lebih bersemangat lagi. Hmm, dan pelajaran yang didapat saat mengerjakan mini project ini, saya itu lebih lebih semangat untuk mengerjakan mini project ini karena mengerjakannya itu dibantu dengan teman, dengan berkumpul, berdiskusi, di mana itu kita menambah relasi juga ya. Hmm, kemudian dengan penjelasan dari dosen yang mungkin cukup mudah dimengerti, cukup dosennya menjelaskan cukup cukup jelas menjelaskannya. Ya, mungkin itu saja ya refleksi singkatnya ya. Oke, cukup sekian video UTS Pratikum kali ini. Saya Adira Nurahid pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.